High temperatures and desert sand, not the best place one might think of to grow crops. Qatar's climate makes farming difficult, with extreme heat, little fresh water, and a high salt content in the desert soil. Just a metre below the surface, the groundwater is saltier than the sea. But on top, trees flourish, animal forage and vegetables bloom. Setelah dominasi Kesultanan Utsmaniyah dan Inggris berakhir, Qatar akhirnya menjadi negara yang merdeka pada 3 September 1971. Tak banyak yang dapat dilakukan negara gersang ini pasca kemerdekaan. Lebih dari 90% ekonomi negara hanya digantungkan pada minyak dan gas yang memang banyak terkandung di dalam perut bumi negara itu. Sebelum tahun 2000-an, pertanian bukanlah sektor penting di Qatar. Prioritas untuk membangun negara membuat eksploitasi tambang dan pengeboran minyak terus digencarkan. Setidaknya, beginilah cara Qatar memberi makan rakyatnya selama 3 dekade awal terbentuknya negara agar dapat terus mengimpor pangan dari negara lain. Namun saat memasuki tahun 1999, pemerintah Qatar mendadak menjadi sangat hati-hati dalam mengelola sumber daya alam di perut bumi mereka. Kegiatan pertambangan dan pengeboran tidak lagi eksploitatif seperti sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Ditambah lagi, saat memasuki pertengahan tahun 2003, Qatar secara tiba-tiba mampu memenuhi lebih dari 50% kebutuhan pangan negaranya secara mandiri. Lahan-lahan gersang di Qatar secara ajaib perlahan berubah menjadi lahan pertanian yang subur. Gandum, quinoa, sorghum, jagung, sayuran, berbagai jenis buah-buahan, dan rumput untuk pakan ternak menggantikan landscape yang sebelumnya gersang menjadi lahan pertanian yang indah. Perubahan besar yang dilakukan Qatar adalah sesuatu yang mengejutkan negara-negara di sekitarnya. Tak ayal, ini kemudian menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana Qatar merevolusi pertanian dengan begitu luar biasa dalam waktu yang begitu cepat. Pasca kemerdekaan tahun 1971, Qatar segera bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memudahkan mereka terlibat dalam perdagangan internasional. Di sektor pertanian, hanya kurma yang dapat menjadi komoditas ekspor, karena hanya itu tanaman yang dapat tumbuh dengan cukup baik di negara tersebut. Sektor peternakan juga berkembang meskipun dalam jumlah sedikit. Mayoritas konsentrasi ternak terpusat di wilayah Sauda Natel dekat perbatasan Arab Saudi, di mana ini juga merupakan jalan masuk bagi impor pangan dan juga pakan ternak. Meskipun memiliki peternakan mereka sendiri, namun pada saat itu 80% kebutuhan daging dan susu masih sangat bergantung pada negara lain. Minyak bumi masih menjadi penopang ekonomi terkuat bagi Qatar, menjadikannya sebagai penghasilan dan alat tukar yang luar biasa bagi negara. Investor asing dan swasta terus berdatangan selama beberapa periode untuk menjalankan eksplorasi dan pengeboran minyak. Dari sini, ekonomi negara berkembang dengan baik dan memastikan mereka dapat terus membeli kebutuhan pangan dari banyak negara di dunia. Fokus pemerintah Qatar dalam mengelola pertambangan membuat mereka lupa dengan salah satu aspek penting bagi keberlangsungan hidup di seluruh negara, yaitu air. Kualitas air di Qatar adalah salah satu yang terburuk di dunia. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa negara ini tidak memiliki sungai sama sekali. Membuat sumur dangkal juga menjadi mustahil karena tingkat salinitas air yang tinggi. Maka dari itu, 95% sumber air bersih di Qatar sangat bergantung dari sumber akuifer yang berada jauh di bawah tanah. Akhir tahun 1990, banyak dari sumber pengeboran air bersih di Qatar tidak dapat dioperasikan dengan baik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya, menipisnya sumber air tanah yang dapat dipompa naik karena kurangnya tingkat kedalaman pengeboran. Dan yang lain adalah akibat dari tidak dapat beroperasinya beberapa mesin pompa yang sudah berusia tua. Awal tahun 1991, pemerintah Qatar menetapkan keadaan darurat nasional untuk air. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan impor air bersih dari negara-negara di sekitarnya. Sementara, upaya berkelanjutan yang dilakukan adalah memperbaiki, menambah, dan memperbarui sistem pengeboran air bersih mereka. Selain itu, pemerintah juga mengadopsi teknologi desalinasi air laut dalam jumlah yang masif.
proyek desalinasi kebanyakan dilakukan atas kerjasama dengan perusahaan dari Amerika Serikat. Seluruh upaya pemerintah membuahkan hasil menjelang akhir tahun 1991. Masalah krisis air sepenuhnya dapat teratasi, meskipun harus menguras anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Peningkatan dalam pengelolaan air membuat Qatar yang sebelumnya krisis air menjadi surplus air bersih. Pada tahun 1992, salah satu sektor dapat didorong karena ketersediaan air yang memadai, yaitu sektor pertanian. Dengan ini, mereka mulai mengelola beberapa tanaman secara lokal. Sayur-sayuran segar yang diproduksi oleh petani setempat mulai tersedia dan dapat diakses di pasar-pasar. Lapak-lapak sayuran yang sebelumnya diisi oleh sayuran impor dari luar negeri kini mulai dijajakan bersama dengan produk lokal dengan tingkat kesegaran yang lebih baik. Dengan pertimbangan ketersediaan air yang memadai, pemerintah mulai mendorong produksi buah untuk dikembangkan. Petani, pemuda, dan pihak terkait dikerahkan untuk menanam pohon-pohon buah mereka sendiri. Beberapa bibit tanaman seperti apel, jeruk, dan buah tin mulai didatangkan dan ditanam secara intensif di beberapa wilayah. Ini merupakan program nasional sebelum akhirnya terhenti di pertengahan tahun 1994. Mendorong pengembangan pertanian secara intensif tanpa mempertimbangkan tata kelola air yang baik adalah salah satu kesalahan yang dilakukan pemerintah Qatar dalam sejarah sektor pertanian mereka. Tahun 1994, Qatar kembali mengalami krisis air, walaupun kali ini hanya spesifik melanda sektor pertanian. Penerapan irigasi yang masih terbilang tradisional membuat penggunaan air menjadi sangat tidak efisien. Bagaimanapun, sumber air di Qatar tidak bisa begitu saja diambil dengan mudah. Ada berbagai proses panjang untuk mendatangkan air ke masing-masing lahan pertanian. Keterlambatan pasokan air membuat banyak dari tanaman yang dibudidayakan menjadi mati atau dibuat sangat kekeringan. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak terkendalinya penggunaan pupuk dan pestisida yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya banyak kasus gagal panen. 3 penyebab gagal panen selain kekeringan biasanya diakibatkan oleh menurunnya kesuburan tanah, tanaman yang stres, atau bahkan terjadinya ledakan populasi hama tertentu. Rentetan kejadian buruk di tahun 1994 ini membuat pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan bahwa Qatar harus menjalankan praktek pertanian berkelanjutan di masa itu dan di masa yang akan datang. Akan tetapi, keputusan ini juga akan menjadi sebuah skandal nasional di negara dengan mayoritas penganut agama Islam tersebut. Skandal ini datang karena keputusan yang mereka ambil dan akan dilaksanakan mulai tahun 1995 adalah sebuah hal yang tidak sesuai bagi sebagian orang yang punya pengaruh cukup besar di negara itu. Menimbang telah terjadinya upaya perjanjian damai antara Israel dan Palestina pada tahun 1993 dan 1995, maka pemerintah Qatar memutuskan untuk melakukan kerjasama di bidang pertanian dengan negara Israel. Akan tetapi, ini seketika menjadi keputusan yang mengundang kontroversi dan menjadi bola panas yang siap bergulir. Para ulama besar di Qatar sangat menentang keputusan ini. Mereka menganggap bahwa Israel adalah musuh bersama bagi semua umat Islam akibat hal-hal yang mereka lakukan selama puluhan tahun kepada rakyat Palestina. Akibatnya, kerjasama pertanian dengan Israel pupus. Hal itu benar-benar tidak pernah terjadi. Namun pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup yang menaungi pertanian, tidak diam begitu saja. Bagaimanapun, Kementerian Lingkungan Hidup Qatar menganggap bahwa Israel adalah tempat terbaik untuk mempelajari pertanian karena mereka sudah selama puluhan tahun berhasil menaklukkan gurun gersang di Israel. Dari sinilah sebuah jalan rahasia ditempuh. Setelah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertanian Israel, pada Desember 1995, pemerintah Qatar mengirimkan puluhan pemuda mereka untuk mempelajari pertanian di salah satu tempat terbaik di Israel, yaitu Gurun Negev. Upaya ini tidak dilakukan hanya sekali, tapi berulang kali antara tahun 1995 sampai tahun 1999 tanpa diketahui oleh banyak pihak.
Sampai akhirnya hal itu terungkap melalui wawancara salah satu mantan staf Kementerian Lingkungan Hidup Qatar di sebuah stasiun TV terkemuka di negara itu. Meskipun hal itu menuai banyak kontroversi, namun ia berlalu begitu saja, dan akhirnya Qatar pun perlahan menapaki kemajuan pertanian melalui jalan yang sudah mereka tempuh. Madinat Asy-Syamal dahulu hanyalah sebuah wilayah gersang di Qatar. Tidak banyak yang dapat dilakukan di tempat ini. Namun, sejak tahun 1997, tempat ini dijadikan sebagai sarana penelitian oleh para pemuda yang pulang dari Israel. Dari sinilah sejarah baru pertanian Qatar dimulai. Segala hal tentang pertanian berkelanjutan di Qatar diawali dari tempat gersang ini. Serangkaian penelitian dilakukan, mulai dari teknik irigasi, propagasi, pemupukan, pengendalian hama, dan lain-lain. Berbagai teknologi yang terkait dengan pertanian gurun juga diadopsi. 2 tahun adalah waktu yang singkat, tapi berbagai pengembangan di Asy-Syamal tampaknya sudah cukup siap untuk diimplementasikan ke lahan yang lebih luas. Ini membuktikan bahwa para pemuda yang melakukan penelitian di situ sudah lebih dari siap untuk melakukan sebuah praktek pertanian. Asy-Syamal hanyalah wadah penyesuaian dan sarana penunjang untuk lompatan yang lebih besar. Antara tahun 1999 sampai tahun 2000, berbagai tanaman mulai ditanam di berbagai tempat di Qatar. Pembuatan greenhouse dan penyesuaian saluran irigasi terus digencarkan. Kucuran dana tidak terbatas dari pemerintah dan banyaknya sumber daya manusia yang dilibatkan membuat segalanya terlihat begitu mudah dan begitu cepat. Sehingga pada pertengahan 2001, Qatar dapat memanen jutaan ton tanaman utama seperti kentang, gandum, sorghum, quinoa, termasuk pakan ternak dan sebagainya. Pertengahan tahun 2003, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara Qatar, produk pangan lokal dapat memenuhi lebih dari separuh pasokan pangan negara. Dari tahun 2004 dan seterusnya, sektor pertanian dan peternakan terus digencarkan, sehingga produksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga kini, Qatar telah menjadi salah satu pelopor agrotek terbaik di Timur Tengah, atau mungkin bahkan dunia. Kini setidaknya 60% sampai 70% kebutuhan pangan dalam negeri dapat mereka produksi sendiri secara lokal. Dan itulah perjalanan Qatar dari negara yang hanya menggantungkan kekuatan ekonomi pada minyak bumi dan kurma menjadi negara yang mampu memproduksi pangan untuk diri mereka sendiri. Ditambah dengan sumber daya alam seperti gas yang masih sangat melimpah, menjadikan ekonomi Qatar adalah salah satu yang terbaik di dunia.